Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kalau pada malam hari ini kita kembali bisa beristirahat dan siap untuk membaringkan tubuh kita di tempat tidur. Sebelum kita tidur, ada baiknya kita terus merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan tentunya mengubahkan kita sebagai pribadi yang senantiasa makin hari makin baik di hadapan Tuhan. Hari ini kita sudah melewati pertengahan minggu. Pada minggu ini Kamis 19 September 2024. Saya berharap Bapak Ibu semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Renungan malam ini tentunya bukan hanya bisa didengar dan direnungkan pada malam hari. Saudara bisa merenungkannya, mendengarkannya di siang hari atau di waktu-waktu lain di mana saudara memiliki waktu untuk hal itu. Puji Tuhan, mari hari ini kita akan sama-sama belajar lagi mengenai bagaimana mengelola hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Saya beri judul hari ini, hidup lepas dari rasa khawatir. Kalau kita mau menikmati hidup yang Tuhan berikan dan mengelolanya dengan baik, kita harus benar-benar bisa melupakan masa lalu yang kita sudah dengar dan pelajari kemarin. Dan hari ini kita deal dengan masa depan. Dan untuk masalah masa depan ini, kita semua sering terjebak dengan rasa khawatir. Termasuk saya juga secara jujur, kita sering mendengar khotbah mengenai bagaimana kita tidak boleh khawatir, namun toh kita sering kali gagal. Karena itu pada malam hari ini kita kembali diingatkan lagi untuk hidup lepas dari rasa khawatir bila kita ingin mengelola hidup kita dengan baik. Dan ayat hafalan yang menjadi ayat kita pada hari ini adalah 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kita tahu Petrus ini mengutip apa yang dicatat di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23, di sebagian Alkitab yang lain ayat 22. Di sana dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi ayat yang di-quote oleh Petrus ini tidak lengkap, dia hanya mengutip bagian yang pertama, namun Daud yang pada saat itu sedang bergumul minta pertolongan terhadap musuh-musuhnya, khususnya dari kejaran Saul, dia meneguhkan hati bahwa dia tidak mau khawatir dalam situasinya dan menyerahkan khawatirnya kepada Tuhan. Daud bukan hanya memerintahkan dirinya untuk memerintahkan hal ini untuk dirinya, tetapi juga ia memerintahkannya untuk orang lain, agar orang lain pun tidak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan itu sekali-kali tidak pernah membiarkan orang benar itu goyah. Kita semua orang percaya adalah disebut orang benar, bukan karena kita sudah sempurna dan kudus sepenuhnya 100%. Kita disebut orang benar karena kita sudah dibenarkan di dalam Kristus. Ia yang sudah mati bangkit naik ke surga. Saat kita percaya dan akan penebusan Kristus di kayu salib, maka kita dibenarkan atau justified, benar-benar menerima kebenaran. Kita yang tadinya berdosa dianggap lagi benar, tidak dianggap lagi berdosa dan dianggap benar oleh Tuhan. Karena itulah, kalau kita sudah dibenarkan, maka Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang perlu kita lakukan adalah saat kita khawatir, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhanlah yang memelihara kita. Tentunya Tuhan Yesus pun mengajarkan topik ini dalam Matius 6 ayat 25 dalam khotbahnya di bukit. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Nanti di ayat-ayat yang selanjutnya Tuhan Yesus mengingatkan bagaimana bunga bakung yang indah dipelihara oleh Tuhan, yang tidak pernah memintal tapi diberikan warna-warna yang indah. Demikian juga burung-burung di udara. Saudara, saya melihat burung-burung selalu saja pada saat dia mendarat di tanah, dia sedang mencari makan dan selalu dapat makanan. Karena itu Tuhan pelihara mereka. Nah, apakah kita ini lebih rendah daripada bunga bakung atau burung-burung di udara? Tentunya tidak, karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Kalau saja ciptaan-ciptaan yang lebih rendah tersebut Tuhan pelihara, masakan Ia akan meninggalkan kita? Karena itu, mari bersama-sama sebelum kita tidur, kalau masih ada rasa khawatir di hati kita tanggalkan dan kita serahkan dalam tangan Tuhan. Mungkin kita khawatir akan masa tua kita. Mungkin kita khawatir, nanti kalau anak-anak sudah bekerja, sudah menikah, mereka bagaimana dengan saya? Atau mungkin kita khawatir dengan pekerjaan kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Kita bisa khawatir akan banyak hal. Tetapi juga kita harus percaya bahwa hari esok Tuhan sudah siapkan berkat khusus. Hari esok kasih karunia Tuhan sudah Tuhan siapkan. Sehingga biarlah hari esok mendapat kesusahannya sendiri, Tuhan akan pelihara itu. Karena itu selama kita hidup untuk hari ini, belajar konsentrasi hari ini, sedangkan untuk besok kita boleh berencana menentukan yang terbaik dalam langkah hidup kita, namun kita harus lakukan itu dalam keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, biar renungan ini meneguhkan, menguatkan kita dan mengingatkan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan jangan khawatir, karena hidup lepas dari rasa khawatir akan membantu kita bisa mengelola hidup kita lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.